kedua dari tentang faktor yang menjadi kekuatan SD saya, yaitu SD Negeri Rembang 01, dimana saya calon guru angkatan 7 dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Saya nanti dengan beliau perkenalkan, beliau ketemu di SPD sebagai kepala sekolah saya di SD Negeri Rembang 01, dimana saya akan mencoba akan menggali segala kekuatan dan potensi sumber daya yang ada di SD Negeri Rembang 01. Faktor-faktornya ada dua, yaitu faktor abiotik dan biotik. Untuk dimana komunitas itu yang jelas ada hubungan timbal balik antara yang hidup dan tidak hidup yang selaras dan harmonis. Dengan adanya kolaborasi dan komunikasi yang terjalin baik, tentu akan mewujudkan sebuah visi, tujuan dan tujuan pendidikan nasional, visi misi dan mimpi yang bersama. Faktor abiotik yaitu ada ruangan, tentunya di situ ada sarana dan prasarana. Yang kedua faktor biotik yaitu faktor guru, murid, kepala sekolah, masyarakat sekitar dan yang berkaitan. Mohon maaf Bapak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin sekaligus menggali mencoba apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelebihan di SD Negeri Rembang 01. Yang pertama, yang jelas ada 7 aset. Yang pertama manusianya, di situ ada komponen guru, kepala sekolah, siswa, orang tua, dan juga komite. Yang kedua modal sosial, yaitu kerjasama dengan mana saja yang sudah dilakukan. Yang ketiga modal politik, kebijakan apa saja sih yang menjadi kelebihan Bapak selama mengelola manajemen aset yang ada di SD. Yang keempat modal budaya dan agama, di mana modal agama pembiasaan apa yang sudah Bapak lakukan dan kelebihan dan budaya perilaku budaya positif yang dilakukan. Yang kelima modal fisik, tentunya ada ruang kelas, ruang guru dan halaman. Kebetulan sini ada ruang guru, ada ruang kelas dan juga ada halaman. Yang keenam lingkungan alam, ya, lingkungan alam bisa di desa maupun lingkungan sekitar yang ada di sekolah. Yang terakhir modal finansial, keuangan, tentunya ada BOS, ada PIP, ada BSN dan BSN. Yang pertama Pak, mohon izin, apa sih kelebihan dari Bapak sendiri selama di SD Negeri Rembang 01? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya masih baru kemarin ya, artinya tidak terlalu lama, belum lama, sejak April 2022, sekitar 3 bulan. Namun tidak kemungkinan untuk di ruang satu itu sangat luar biasa sekali, mulai dari faktor modal manusia ya, yaitu guru. Untuk potensi guru itu semua pendidikannya sudah S1, walaupun masih ada yang GTT, semuanya itu ada PNS, kemudian P3K, kemudian penjaga masih GTT dan juga 1 orang yang masih GTT. Untuk siswa sendiri dengan jumlah 163-an itu saya pikir sudah cukuplah ya. Tidak terlalu sedikit, juga tidak terlalu banyak, kira-kira untuk per kelasnya sekitar 27-an. Itu menurut saya sih jumlah yang cukup lah, tidak terlalu merepotkan. Nah, kemudian untuk modal sosial, yaitu kerjasama dengan lingkungannya. Di situ ada peran serta masyarakat itu sudah bagus. Bahkan dari sisi itu kami bisa menggali potensi-potensi dari masyarakat, seperti misalkan untuk kegiatan keagamaan ya, itu kita bisa melihat atau meminta kepada itu untuk kegiatan yang sifatnya keagamaan. Kemudian untuk modal politik
kebijakan-kebijakan yang saya ambil itu tetap saya tidak otoriter, artinya segala sesuatunya itu kita musyawarahkan terlebih dahulu dengan rekan-rekan guru, kemudian pada akhirnya kita ambil sebuah kesimpulan yang tentunya jangan sampai merugikan salah satu pihak. Nah, kemudian di sini untuk modal budaya dan agama, kegiatan pembiasaan yang sudah kita lakukan itu misalnya setiap hari itu ada doa bersama sebelum masuk kelas, kemudian juga upacara bendera itu sangat wajib dianjurkan, termasuk juga di dalamnya untuk kegiatan olahraga. Biasanya kita ambil hari Jumat ada masal dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, bahkan gurunya juga ikut serta dalam kegiatan tersebut. Kemudian untuk potensi atau modal fisik yang kita lihat di ruang itu sudah bagus. Kelas cukup dengan 6 ruang kelas, ditambah ruang guru juga ada, perpustakaan juga kita memiliki, bahkan ruang UKS juga kita punya, WC guru ada 2, sudah tercukupi untuk guru laki-laki 1, guru perempuan 1. Kemudian untuk WC siswa barangkali ini yang perlu pemikiran ya, karena kita baru punya 2. Insya Allah dalam waktu depan kita akan meminta kepada dinas bagaimana untuk pemenuhan, karena untuk siswa sendiri biasanya 50 anak itu 1. Jadi kalau di sini ada sekitar 160 ya perlu 3, baru 2, kurangnya tinggal 1. Halaman untuk kegiatan olahraga juga sudah cukup. Kemudian juga untuk kegiatan upacara sudah cukup, cuma memang lahan sudah pas, kita tidak bisa pengembangan. Adapun nanti misalkan untuk membangun musola itu ada rencana dari saya sendiri, tapi belum diwacanakan ke wali murid. Itu nanti insya Allah ada di pojok sebelah barat di lantai 2, rencananya seperti itu. Mudah-mudahan terlaksana. Mohon doanya saja untuk beberapa pihak semua yang terkait agar nanti bisa mendoakan agar Rungkang 1 bisa memiliki musola, karena musola itu sangat penting untuk membangun kepribadian salah satunya. Kemudian untuk lingkungan alam, kita memang agak jauh untuk melakukan sepak bola, tetapi bisa dijangkau 5-10 menit kegiatan. Misalkan kegiatan untuk melaksanakan olahraga sepak bola atau juga yang lainnya futsal, yang lainnya tren, itu kita keluar, tapi tidak terlalu jauh, dan itu bisa dijangkau. Nah, untuk BOS sendiri dengan jumlah yang 163 itu cukuplah untuk kegiatan ABM pembelajaran. Yang terpenting untuk membayar segala yang menyangkut kehidupan di sekolah itu bisa tertutupi atau bisa terpenuhi. Mungkin itu Pak Bambang yang sekilas tentang yang potensi-potensi yang ada di SD Negeri Rungkang 1. Sementara itu dulu Pak, silakan. Terima kasih Pak, tadi sudah menyampaikan identifikasi yang sudah memetakan potensi-potensi sumber daya yang ada di sekolah. Terima kasih banyak Bapak. Mudah-mudahan kita bisa dan juga rekan-rekan Bapak bisa berkolaborasi memunculkan kelebihan yang sudah Bapak katakan tadi di identifikasi dan analisis sudah banyak Pak, dari 7 aset sudah ada semua. Tinggal bagaimana saya pribadi dan juga rekan guru memaksimalkan apa yang sudah menjadi aset, yang sudah menjadi kelebihan dan kekuatan SD Negeri Rungkang 1. Kiranya sangat kurang bijak Pak kalau terlalu lama, karena Bapak juga banyak kegiatan. Terima kasih. Apakah sebagai kekurangan Waalaikumsalam.
ya kan? Bocah bisa jajan, bisa keliling, bisa udut, bisa tuku motor. Nganggo kalkulator ketung jajan. Nanti kalkulator jenengan tuku sing orang nutup. Nah, makanya kita harus semangat. Senggol senang, nah baru diarahkan. Jadi bahasa Inggrisnya pendekatan kekurangan, bahasa Jawanya pesimis, lukruk, lokro, lumprah-lumpruk. Jangan sampai lah putra putri kita lumprah-lumpruk. Potensinya sudah banyak. Di sini non akademiknya hebat-hebat. Ya, oleh juara kabupaten, bertanggung-tanggung. SD yang lain belum. Jangan khawatir, guru-guru pun sudah S1, ya, tidak memalukan. Silakan Bapak Ibu tanya bagaimana kiprah saya pribadi waktu sekarang di ketiga, waktu saya sekolah itu sama. Silakan tanya, ya. Itu. Jadi jangan khawatir. Yuk bareng-bareng kita majukan putra putri kita. Nah, yang sudah dimiliki tadi aset itu ada 7 Bapak Ibu aset. Yang pertama modal manusia. Saya punya kepala sekolah, alhamdulillah mendukung program saya. Yang kedua, guru-gurunya sudah pada S1, alhamdulillah. Beliau termasuk beliau ini sudah kemarin cukup bagus. Beliau juga lulusan Universitas Pendidikan Indonesia. Silakan Google browsing UPI itu urutan nomor berapa. Ini beliau lulusan dari sana. Jadi coba. Murid-murid saya pun saya tetap walaupun ngajar kelas 6 Bapak Ibu. Tiap pagi saya gerayang, bukan gerayang sembarangan, meraba kemampuan dari kelas 3, kelas 4, kelas 5. Kenapa? Supaya nanti di kelas 6-nya tidak kaget. Saya tetap masuk. Saya masuk pelan-pelan. Oh, ini kemampuannya ke sana, oh ke sini, ke sini. Jadi punya kelebihan masing-masing. Nah, orang tua dengan juga dukung, jangan sampai tidak mendukung. Kan di besok disenggol dengan apa? Membaca. Kan ikro, Islam sih ngomong ikro supaya bocah maca. Macanya borongan orang usah. Kalau disuruh baca, dengan kalau paham waktu langsung, mesti kan ikut selesai dong. Maca usah kaget, si penting nyangkul sekali orang bapak, si penting nyangkul. Saya kasih ilmunya di kelas 6, perkalian hafalkan sehari 1, kalau syukur-syukur sehari 3, setahun kelompok. Yang kedua modal sosial. Modal sosial itu hubungan, ya, hubungan. Kepala sekolah namanya K3S, kalau saya guru KKG, di KKG membahas tentang pendidikan Bapak Ibu. Bagaimana caranya membuat pembelajaran senang, membuat supaya siswa betah di kelas, supaya siswa motivasi belajarnya ada. Itu di KKG biasanya tiap hari Sabtu. Yang ketiga PGRI, ya, Satuan Guru. Yang keempat yang lainnya Puskesmas. Dengan Puskesmas ada kerjasama imunisasi dan vitamin, ya, supaya terkontrol. Politik bukan politik partai Bapak Ibu. Jadi modal politik itu satu, adanya peraturan sekolah. Sekolah mempunyai peraturan. Yang kedua, keputusan kepala sekolah yang mendukung program yang baik, ya. Ada kebijakan, ada keputusan komite harus kerjasama. Ada masukan apa yang baik buat kami. Kalau ada kekurangan, mohon segera, jangan lendong nimbul. Datang ke sini, Pak, bocah emang di kelas 6 tidak masalah. Kalau saya akan merubah sebuah pembelajaran bagaimana supaya anak senang. Keputusan orang tua, nah terakhir keputusan orang tua. Jadi kan punya keputusan mutlak. Kalau si jayani, yang si lahirna, yang si ngurusin ngawin sini punya keputusan. Anak saya mau yang terbaik, harus terbaik. Kenapa? Karena semua anak adalah terbaik. Nah, orang lain itu cerdas semua, pintar semua, gak ada orang bodoh. Jadi keputusan orang tua masuknya modal politik. Jadi saya pribadi butuh dukungan.
modal agama. Nah, alhamdulillah setiap pagi membaca surat pendek, ada pesantren Kilan, ada Pak Agus sekarang belum masih energi. PHB isi agama, peringatan hari besar Islam, hari santri, Isra Mi'raj, walaupun tidak meriah, yang penting disenggol hatinya dulu. Kalau meriah gampang, patungan beres. Nah, tapi kalau disenggol ininya lama. Orang biar ininya dulu, lama sekali. Orang modal fisik alhamdulillah Kang satu punya ruang guru, punya ruang kelas, toilet walaupun belum standar ya. Toiletnya perbandingannya 1 WC 50 anak, baru WC-nya baru berapa ya, mohon doanya pelan-pelan ya Bapak Ibu. Lingkungan alhamdulillah Kang satu walaupun duduk ini yang belakang juga termasuk itu, yang gang itu milik SD, itu ada jalan belakang, punya halaman sekolah untuk bermain, ada taman mini walaupun sedikit gitu ya, kita mempunyai, ada manfaatnya taman supaya siswa bisa merawat lingkungan. Lapangan bola milik desa kita miliki, dan finansial ini yang terakhir Bapak Ibu. Nah yang seperti saya tadi saya bos bantuan operasional, hanya membantu untuk operasional untuk kegiatan yang ada. PIP atau BSM beasiswa tahu sendiri. Yang ketiga tabungan ya dari Bapak Ibu, mudah-mudahan masih ada trust, ada kepercayaan kepada kami ini. Nah terima kasih. Maksudnya saya menjelaskan ini supaya dengan tahu bahwa saya pribadi di kelas 6 percaya murid saya punya potensi masing-masing, punya kecerdasan masing-masing kalau kerjasamanya. Jadi jangan sampai dengan jor-jor, yuk bareng-bareng lah putra putri kita supaya ada regenerasi. Saya semakin kesana semakin tua, ada generasi penerusnya. Masa sih bukan satu tidak bisa seperti yang lain? Saya yakin bisa. Terima kasih semua. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya terlalu panjang lebar. Ya saya tetap tulus supaya putra putri tidak ada kritik dan beasiswa ada 2, silakan dipilih. Jangan hanya yang kedua, silakan ambil. Saya doakan putra putri dengan sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.